Banyak orang yang sulit melupakan peristiwa yang mengerikan yang pernah mereka alami. Mereka terkungkung dalam trauma, kemudian tenggelam dalam kepedihan, kesedihan, dan sulit untuk bangkit. Tetapi kali ini Kick Andy hendak mengangkat cerita tentang orang-orang yang pernah mengalami peristiwa yang mengerikan dalam hidup mereka, tetapi mereka melepaskan diri dari kungkungan trauma dan mereka bangkit untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Saat ini di studio sudah ada Kapten Abdul Rozak, seorang penerbang ya. Dan Anda menerbitkan satu buku nih. Begitu saya lihat bukunya, saya teringat pada peristiwa tahun 2002 tentang pesawat Garuda yang mendarat di anak Sungai Bengawan Solo, di daerah Klaten waktu itu ya. Mungkin sebagian dari Anda ingat, sebagian juga mungkin lupa peristiwa itu. Tapi kalau Anda masih ingat, maka Kapten Abdul Rozak adalah pilot yang waktu itu mendaratkan pesawat Garuda di atas anak Bengawan Solo. Kalau dari bacaan yang sepintas di buku ini, itu pesawatnya mengalami mati mesin ya? Betul. Ini pesawat jenis apa ini? Jenis Boeing 777-300. Punya berapa mesin? Dua mesin. Dua mesin, dan dua-duanya mati waktu itu? Dua-duanya mati waktu itu, ya. Saya membayangkan kalau pesawat dua-duanya mati kan langsung jatuh gitu ya. Bagaimana sampai itu kemudian bisa Anda berputar satu kali terus baru mendarat ya? Apa yang terjadi waktu itu? Ya, jadi dalam ketinggian 23.000 kaki pada saat itu, saya masuk di cuaca yang sangat buruk. Kemudian tiba-tiba kedua mesin saya mati. Setelah mati, kemudian saya restart kembali sampai 3 kali, dia tidak mau. Kemudian kami masih punya standby generator. Kemudian saya nyalakan, ternyata itu kemudian mati semua. Jadi komunikasi mati, elektrik mati, semua jadi gelap semua. Baik, bagi Anda yang lupa, bagaimana kalau kita menyegarkan ingatan Anda dengan cuplikan peristiwa pendaratan darurat di Bengawan Solo. Ini dia cuplikannya. Abdul Rozak mengawali karirnya di dunia penerbangan sejak tahun 1980. Sebagai pilot pesawat Garuda, ia telah mengantongi jam terbang sebanyak 20.000 jam. Meski demikian, ia mengaku tidak pernah bercita-cita menjadi pilot karena tidak mempunyai biayalah yang mendorongnya mendaftar di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di Curug demi meraih sekolah gratis. Hingga akhirnya, ia pun lulus tahun 1979. Januari 2002 menjadi hari yang tidak terlupakan bagi pilot maskapai penerbangan Garuda ini. Saat itu, pesawat Garuda Boeing 737-300 yang dibawanya melaju dari Mataram menuju Yogyakarta mengalami gangguan. Faktor cuaca sebagai pemicu kecelakaan ini. Kedua mesin pesawat mati hingga harus dilakukan pendaratan darurat. Saya hanya bisa melihat hamparan sawah dan sungai. Kemudian saya arahkan pesawat itu ke sungai, dan pada saat kurang lebih ketinggian 4.000 kaki, kemudian saya melihat sungai itu, dan ternyata sungai itu ada jembatan. Kemudian saya sempat panik. Akhirnya pesawat saya sejajarkan dengan sungai. Kemudian saya berbelok lagi, dan ternyata di antara sungai itu ada 2 jembatan. Dan akhirnya saya arahkan pesawat itu harus melewati jembatan, kemudian saya arahkan pesawat itu menuju ke sungai itu sendiri. Pendaratan darurat di Sungai Bengawan Solo ini
menyebabkan bagian kanan sayap pesawat patah. Evakuasi awak pesawat dan penumpang pun segera dilakukan. Tercatat 54 orang penumpang dinyatakan selamat, kecuali satu pramugari yang terlempar keluar. Selang 6 bulan sejak peristiwa naas itu, Kapten Abdul Rozak pun telah dinyatakan pulih secara fisik dan mental, dan siap kembali terbang menjelajah luasnya angkasa raya. Jadi cuaca waktu itu memang buruk ya? Ya, cuaca buruk dan hampir seluruh di Indonesia hujan. Nah, kapan persisnya Anda tahu bahwa mesin ini mati? Pada saat ketinggian 23.000 kaki itu, tahu-tahu mati, kemudian saya masih berada di awan, dan saya sudah melakukan standar operation procedure, kemudian saya membaca emergency checklist, dan ternyata setelah saya restart sampai ketiga kali itu pun tidak mau. Akhirnya saya berusaha untuk menghidupkan standby generator, dan ternyata semuanya malah mati semua. Jadi apa yang terpikirkan waktu semua mati dalam kondisi seperti itu? Apa yang pertama terpikir oleh Anda? Waktu itu terpikir hanya cuman saya pasrah saja, karena semua prosedur yang sudah ada di dalam standar operation procedure itu sudah kami lakukan. Dan tidak berhasil waktu dan itu tidak ya? berhasil. Akhirnya kita pasrahkan pada Allah, dan saya ikhlaskan waktu itu. Bagaimana sampai kemudian, ini kan co-pilot Anda sempat mengusulkan agar mendarat darurat di sawah atau di lapangan bola gitu kan? Betul. Tapi Anda kemudian kurang setuju. Kenapa ya? Ya, jadi pada saat kami keluar kurang lebih 8.000 kaki, saya bisa keluar dari awan. Kemudian kami masih berdiskusi begitu. Co-pilot saya menyarankan ke sawah. Tapi saya sarankan bahwa di sawah itu memang banjir pada saat itu. Saya tidak tahu di bawahnya itu banyak obstacle. Kemudian saya sarankan bahwa kalau saya di sawah memang luas, tetapi kemungkinan korban lebih banyak. Pada saat itu saya memikirkan penumpang, bagaimana saya bisa mendapatkan penumpang sebaik mungkin. Akhirnya, kenapa Anda berpikir bahwa korban akan lebih banyak? Obstacle-nya itu atau hambatannya itu, kendala-kendalanya apa? Tanggul-tanggul begitu? Betul, ya? Sawah itu kan kita nggak tahu ya, walaupun di situ banjir ya. Jadi pada saat itu saya hanya cuma melihat sungai, walaupun sungainya pun saya tidak tahu kedalamannya seberapa. Untungnya sungai dalam posisi agak banyak airnya, banjir ya? Ya, kalau kita lihat di gambar, betul. misalnya dia lagi kering juga Betul. berbahaya itu ya? Betul. Pada saat itu nah terus waktu Anda lihat sungai, Anda lebih memilih sungai? Betul. Jadi kebetulan Anda lihat sungai baru Anda putuskan, atau sejak awal Anda udah berpikir ini ada sungai di bawah? Tidak. Jadi pada saat itu memang saya begitu keluar dari awan, saya hanya cuma bisa melihat antara sungai dan sawah. Jadi akhirnya saya putuskan bahwa kita harus menuju ke sungai situ. Kemudian disetujui, akhirnya pesawat saya arahkan ke sungai itu. Disetujui oleh siapa? Co-pilotnya. Oh, jadi harus ada Betul. kesamaan pendapat Kita dulu harus ya? satu persepsi ya. Jadi dia bisa memberikan input kepada kami sebagai in-command, tetapi keputusan itu seberapa banyak dia memberikan input kepada kami, kemudian kita putuskan bareng. Nah ini kan kalau dilihat singkat sekali ya. Betul. Pengambilan keputusan itu berapa menit itu Anda dari mikir, diskusi sampai betul-betul landing di atas air itu berapa menit? Kurang lebih 10 menit ya. 10 menit. Jadi 10 menit itu 10 menit yang menentukan ya. Betul, betul. Kalau boleh jujur, waktu itu Anda berpikir bahwa itulah hari terakhir Anda atau tidak? Ya, pada saat itu saya hanya cuman pasrah, saya cuman ikhlas, saya hanya cuman katakan dengan co-pilot. Pada saat itu dia sempat mengambil mic, ya. Kemudian dia mede. Kemudian saya katakan bahwa, Mas, mede sama siapa, saya katakan. Sekarang sudah mati semua, kita sudah nggak ada komunikasi.